batang sejati atau tubuh yang menyerupai batang. Terus yang kedua, A itu pada batang tidak ditemukan pembuluh, contohnya itu lumut daun gitu. Nanti kayak kita berpasang-pasangan, kita nyari pasangan mana yang sesuai, kayak misalnya 1A, 2B, 3A, 4A gitu. Nah, kita lanjut ke pengklasifikasian makhluk hidup. Pengklasifikasian ini disusun berdasarkan persamaan maupun perbedaan yang diurutkan berdasarkan kelompok. Yang pertama itu ada yang namanya Kingdom Monera. Apa itu Kingdom Monera? Kingdom Monera itu kingdom yang paling sederhana. Kenapa? Karena ia bersifat prokariotik. Prokariotik itu, pro artinya tidak, jadi dia tidak memiliki membran inti sel. Monera hanya memiliki 2 anggota, yaitu bakteri dan sianobakteri. Contohnya itu ada alga hijau biru. Nah, lanjut ke ciri-ciri Monera yang pertama, itu dia prokariotik. Kedua, membelah diri atau konjugasi. Ketiga, sel satu. Contohnya bakteri atau bersel banyak. Nah, ini kita dapat melihat contohnya ini dari gambar yang ada di bawah ciri-cirinya. Ini yang A itu contoh dari gambar bakteri, yang B itu contoh dari gambar cyanobacteria, yaitu alga hijau biru. Nah, yang kedua ada kingdom protista. Kebanyakan kingdom protista itu merupakan parasit. Parasit itu dia merugikan manusia. Nah, ada ciri-ciri dari protista itu sebagai berikut. Dia eukariotik. Eukariotik itu lawan dari prokariotik. Dia memiliki membran inti sel. Nah, yang kedua itu sel satu atau bersel banyak. Ketiga, bisa mengalami pembelahan biner atau konjugasi. Nah, kita lanjut. Ada protista yang mirip hewan, itu contohnya protozoa. Karena sifatnya heterotrof, mirip tumbuhan. Oh, enggak, salah. Protista ada yang mirip hewan, itu contohnya protozoa. Karena sifatnya heterotrof. Nah, ada yang mirip tumbuhan, itu contohnya alga. Karena sifatnya autotrof. Dan mirip jamur. Oke, yang mirip jamur, contohnya misalnya fungi ya. Ya, fungi itu jamur ya. Itu benar juga sih. Oke. Ada lanjut lagi, protista juga dibedakan berdasarkan alat geraknya. Yang pertama itu menggunakan bulu getar atau silia, contohnya Paramecium sp. Terus yang kedua itu menggunakan bulu cambuk atau flagellata, contohnya Euglena sp. Yang ketiga menggunakan kaki semu atau Pseudopia dan Rhizopoda, contohnya Amoeba sp. Terus ada yang tidak punya alat gerak sama sekali, disebut sporozoa, contohnya itu Plasmodium sp. Nah, sejauh ini ada yang mau ditanyakan enggak? Kalau misalnya ada yang mau nanya, boleh raise hand ya. Ada yang mau nanya? Apa masih paham sampai sini? Udah paham? Udah paham kan? Udah paham ya? Udah paham. Oke, biar kita lanjut. Nah, dari sini aku yang jelasin ya. Nah, kita ke bagian C, itu kingdom fungi.
Nah, di kingdom fungi ini itu fungi itu tadi seperti yang tadi kayak Yasmin jelasin ya, fungi itu adalah jamur ya. Nah, jamur. Nah, jamur ini apa sih jamur? Jamur itu kelompok organisme eukariotik. Nah, eh, kelompok organisme ini tuh kebanyakan multiseluler. Namun, ada juga yang uniseluler. Enggak menutup kemungkinan ada yang uniseluler. Nah, ciri khasnya jamur ini yaitu talusnya yang berupa benang-benang hifa yang membentuk miselium dan memperoleh makanan dengan cara menyerap zat organik secara langsung. Nah, dia ini juga bersifat heterotrof gitu. Ciri-ciri jamur. Ciri-ciri jamur yang pertama, pada bentuk tubuh jamur ada yang berbentuk seperti benang maupun membentuk tubuh buah. Biasanya jamur multiseluler. Nah, yang tubuh-tubuh jamur yang membentuk seperti benang dan kayak buah gitu, itu jamur yang biasanya dia itu multiseluler. Terus ada juga yang berbentuk bulat atau oval. Gitu. Bersifat eukariotik yang memiliki dinding sel. Dinding selnya jamur itu tersusun dari zat kitin. Jamur banyak dijumpai di tempat lembab. Seperti kita tahu ya, jamur itu kan kalau misalkan kayak ada misalkan basah sedikit aja, misalkan baju kayak basah atau makanan kena basah sedikit aja, itu biasanya kan tumbuh-tumbuh jamur gitu ya di makanan. Nah, dia tuh biasanya tuh tumbuh di tempat yang lembab gitu. Terus juga tempat yang agak asam pada bahan makanan. Pada bahan organik serta hidup sebagai saprofit dan parasit pada tumbuhan, hewan maupun manusia. Berarti jamur itu bisa hidup di tumbuhan, bisa hidup di hewan dan juga manusia. Memiliki tubuh yang berbentuk hifa. Ada yang membentuk anyaman benang yang disebut miselium. Di garis bawahi ya, jamur yang membentuk anyaman benang itu disebut miselium. Oke, lanjut. Nah, contoh, maaf, ada satu lagi cirinya. Cirinya itu tubuh jamur umumnya multiseluler, walaupun ada yang uniseluler. Ini udah dibahas tadi yang di pengertian jamur ya. Oke, contoh kingdom fungi jamur. Contoh-contohnya. Yang pertama, ada zygomicota. Zygomicota. Zigot ya, zygomicota. Contoh zygomicota itu ada Rhizopus oligosporus dan lainnya ke bawah. Ini bisa dilihat. Yang kedua, ada Ascomycota. Contoh Ascomycota ada Aspergillus. Nah, dan seterusnya. Ada juga Basidiomycota. Contoh-contohnya ada Pusina graminae. Dan selanjutnya ke bawah. Boleh dilanjut. Ya, ini masih tadi contoh yang sebelumnya ya. Nah, yang keempat ada contoh dari Deuteromycota. Contohnya tuh ada epidermophyton. Nah, ini tuh menyebabkan penyakit pada selai jari kaki. Dia ini berarti contoh-contoh yang parasit ya, yang merugikan. Nah, ada juga Mycosporium, penyebab penyakit kurap. Ini juga yang merugikan. Ada Fusarium dan lain-lain. Ini parasit pada tumbuhan juga. Mycosporium juga termasuk parasit pada tumbuhan. Oke, selanjutnya bagian D. Ada kingdom Plantae. Plantae itu adalah salah satu kingdom dalam taksonomi yang dikenal sebagai tumbuhan. Plantae itu pasti ada yang plant itu kan bahasa Indonesianya itu kan tumbuhan ya. Plantae. Kingdom Plantae itu berarti kingdomnya tumbuhan. Tuh. Anggotanya merupakan kelompok organisme eukariotik multiseluler yang memiliki dinding sel dan klorofil. Sudah pasti ya, tumbuhan itu udah pasti punya klorofil.
dan memiliki dinding sel juga. Nah, ciri-ciri kingdom plantae nih. Yang pertama, dia itu udah pasti organisme eukariotik ya, yaitu memiliki membran inti sel. Yang kedua, bersifat multiseluler, berarti mempunyai banyak sel. Yang uniseluler berarti tadi itu memiliki satu sel, gitu. Merupakan organisme autotrof, autotrof itu bisa membuat makanannya sendiri karena memiliki klorofil yang berfungsi dalam proses fotosintesis. Kita kelas 6 udah belajar belum ya? Pembuatan makanan pada tumbuhan? Udah belajar belum? Udah. Nah, itu kan di pembuatan makanan pada tumbuhan itu ada klorofil ya. Dia itu berarti dia itu bersifat autotrof gitu. Dia bisa membuat makanannya sendiri. Nah, yang kelima, dapat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum atau pati. Yang keenam, memiliki akar yang berfungsi untuk menyerap air dan zat hara dan lain-lainnya serta memperkokoh tumbuhan. Yang ke-7, berproduksi dengan cara aseksual seperti tunas, cangkok, stek dan lain sebagainya, dan juga seksual, putik dan benang sari. Seksual itu yang dia tuh bisa nggak perlu pakai alat bantu ya perkembangbiakannya. Oke, lanjut. Oke. Nah, ciri-ciri terakhir dapat mengalami pertukaran generasi dalam siklus hidupnya. Generasi sporofit dan gametofit gitu. Nah, klasifikasinya nih, klasifikasi kingdom plantae. Mempunyai klasifikasinya sendiri. Kingdom plantae ini punya klasifikasinya sendiri. Klasifikasinya membantu kita untuk bisa membedakan antara spesies yang satu dengan spesies yang lain dalam kingdom plantae. Nah, yang pertama itu ada tumbuhan lumut, Birophyta. Nah, Birophyta itu suatu kumpulan tumbuhan kecil yang hidup di darat dan biasanya tumbuh di tempat lembab, tidak mempunyai akar, batang, dan daun sejati, serta tidak mempunyai pembuluh pengangkut, xilem dan floem. Merupakan sebuah tumbuhan peralihan antara tumbuhan bertalus, Talophyta, dengan tumbuhan berkormus, Cormophyta, dan mengalami suatu pergiliran keturunan. Ciri-cirinya tumbuhan lumut itu Talophyta. Tadi yang seperti sudah disebutkan, Talophyta adalah tumbuhan yang tidak bisa dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Cormophyta, Cormus tadi, itu adalah tumbuhan yang sudah bisa dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Tumbuhan lumut disebut juga dengan tumbuhan peralihan karena ada berupa tumbuhan yang masih berupa talus. Talus ini lembaran yakni lumut hati. Tetapi ada juga yang sudah mempunyai struktur tumbuhan mirip dengan akar, batang, dan daun sejati, lumut daun. Nah, jadi itu yang tadi udah mempunyai struktur tubuhnya itu ya, itu lumut daun. Nah, yang masih berupa talus tuh lumut hati gitu. Tumbuhan lumut juga merupakan suatu tumbuhan pelopor vegetasi perintis yang tumbuh di suatu tempat sebelum tumbuhan lain mampu tumbuh. Nah, ciri selanjutnya adalah tumbuhan ini berukuran makroskopis, yaitu 1-2 cm. Dan ada juga yang mencapai 40 cm. Ini di garis bawahi juga ya. Biar takutnya keluar ditanya. Gitu. Oke, bisa dilanjut. Ya. Nah, ciri terakhir tumbuhan ini tubuhnya itu mempunyai 2 bentuk generasi. Dibagi menjadi 2 bentuknya. Generasi gametofit dan generasi sporofit gitu.
Jenis-jenis tumbuhan lumut, jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya ini terbagi menjadi 3. Ada lumut hati yang tadi, lumut tanduk, sama lumut daun yang sudah aku tadi ada disebutin di halaman sebelumnya ya. Nah, lumut hati ini contohnya Marchantia polymorpha. Lumut tanduk contohnya Anthoceros leavis. Nah, lumut daun contohnya ada Polytrichum sama sphagnum. Oke. Yang kedua tadi dari klasifikasinya ada tumbuhan paku atau Petridophyta. Tumbuhan paku adalah suatu tumbuhan yang sudah mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Yang tadi kan ada yang belum ya di tumbuhan lumut. Nah, yang ini udah mempunyai. Yang berkembang biak dengan cara spora, Cormophyta berspora, lebih tepatnya. Dan mempunyai pembuluh akut. Yang tadi itu kan tumbuhan lumut nggak punya ya. Nah, tumbuhan paku punya. Xilem dan phloem. Mempunyai klorofil juga, berakar serabut, dan mengalami suatu pergiliran keturunan. Ciri-ciri tumbuhan paku. Ciri-cirinya itu ada pada akar, batang, dan daun bisa dibedakan. Dia bisa dibedakan akar, batang, dan daunnya. Terus juga spora yang dihasilkan pada sporofil, terutama pada bawah daunnya. Dia dihasilkan sporofil. Yang ketiga, daun mudanya tumbuh menggulung. Daun mudanya, daunnya tuh bentuknya menggulung. Nah, ciri-ciri terakhir itu adalah jenis-jenis tumbuhan paku. Oke, klasifikasinya terbagi menjadi 4 kelas. Ada paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, sama paku sejati. Contohnya, kalau paku purba itu ada Rina dan Psilotum, paku kawat ada Selaginella dan Lycopodium, paku ekor kuda ada Equisetum, yang paku sejati contohnya semanggi dan suplir. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga, tumbuhan berbiji, spermatophyta. Nih, spermatophyta itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu artinya sperma itu sama dengan biji, sperma artinya biji, piton artinya tumbuhan kelompok tumbuhan yang hidup di darat. Tumbuhan yang hidup di darat. Mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Dia itu juga Trachepophyta. Autotrof juga bisa membuat makanan sendiri, serta dapat menghasilkan biji. Ciri-ciri tumbuhan berbiji atau spermatophyta itu mempunyai bunga atau organ biji yang dihasilkan oleh strobilus atau bunga. Yang kedua, jika biji tertutup, disebut dengan angiospermae. Jika tumbuhan spermatophyta bijinya itu tertutup, disebutnya angiospermae. Dan yang terbuka disebut gymnospermae. Jenis-jenis tumbuhan berbiji. Itu ada yang pertama, ada tumbuhan berbiji terbuka yang tadi, gymnospermae. Nah, gymnospermae ini tumbuhan yang bijinya tidak ditutupi oleh bakal buah. Jadi dia nggak ketutup ya, dia kebuka. Nah, ciri-ciri tumbuhan biji terbuka. Pada umumnya, perdu atau pohon tidak ada yang berupa herba, batang, dan akar berkambium yang sehingga bisa tumbuh membesar. Yang kedua, mempunyai bentuk perakaran tunggang. Yang ketiga, daunnya sempit, tebal, dan kaku. Yang keempat, pada tulang, daun tidak beraneka ragam. Yang kelima, tidak mempunyai bunga sejati. Yang keenam, pada alat perkembangbiakannya yang berbentuk kerucut yang disebut dengan strobilus atau runcung. Yang tujuh, pada bakal biji tersusun dalam strobilus. Ini ciri-cirinya spermatophyta. Ciri-cirinya gymnospermae.
Lanjut. Nah, pada alat kelamin terpisah, serbuk sari terdapat dalam strobilus jantan dan sel telur terdapat dalam strobilus betina. Itu yang dari sebelumnya ya. Yang tadi ada strobilus. Nah, bakal bijinya tidak dilindungi oleh daun buah atau berbiji terbuka. Nah, tumbuhan berbiji terbuka tadi, Gymnospermae itu terbagi lagi menjadi 4 kelas. Nah, yang pertama itu ada Cichadinae. Nah, ciri-ciri khasnya Cichadinae ini batangnya tidak bercabang, daunnya majemuk, tersusun sebagai tajuk di puncak pohon. Merupakan tumbuhan berumah dua. Nah, yang artinya itu mempunyai strobilus jantan dan juga strobilus betina saja, gitu. Dia punya berumah dua berarti di struktur tumbuhannya itu mempunyai dua gitu ya, strobilus jantan dan strobilus betina. Contoh-contohnya nih, pertama ada Zamia, Furfuracea, dan selanjutnya. Oke, yang kedua, menjadi kelas yang kedua itu ada Ginkgoinae. Ini jenis tumbuhan ini merupakan tumbuhan asli dari daratan Cina. Berarti tumbuhan dia nih, kelasnya si Ginkgoinae, dia itu berasal dari Cina. Tinggi pohonnya itu bisa mencapai 30 meter. Daunnya berbentuk kipas dan mudah gugur. Serbuk sari dan bakal bijinya dihasilkan oleh individu yang berlainan. Anggota kelompok ini hanya ada satu spesies, yakni Ginkgo biloba. Ini ya, cuma satu spesies. Yang ke kelas ketiga, ada Coniferinae. Coniferales, yang artinya itu tumbuhan pembawa kerucut. Nah, kenapa disebut pembawa kerucut? Karena pada alat perkembangbiakan jantan dan betina berupa strobilus yang berbentuk kerucut. Tumbuhan yang termasuk kelompok ini mempunyai ciri selalu hijau sepanjang tahun. Contohnya ada Agathis alba. Kok nggak ada suaranya? Kamu udah siapa ini? Yuki udah join audio belum? Oke. Tapi di sini teman-teman suara aku kedengeran kan ya? Kedengeran, Kak. Oke, kedengeran sih. Oh iya, Yuki, kamu join audionya dulu, sayang. Iya. Yang ada gambar mikrofon, itu kamu pencet. Minji boleh dijelasin di kolom chat mungkin. Oh iya, boleh. Oke, dilanjut aja. Oke, aku lanjut ya. Yang kelas terakhir itu ada Genitinae. Nah, jenis tumbuhan ini nih, jenis tumbuhan Genitinae ini adalah anggota kelompok yang berupa perdu. Liana tumbuhan pemanjat. Liana ini adalah tumbuhan pemanjat dan pohon. Daunnya ini berbentuk oval. Daunnya si jenis ini itu berbentuk oval atau lonjong. Dan duduk daunnya berhadapan dengan bentuk urat daun menyirip. Pada xilem ini terdapat trakea. Nah, di sini jenis tumbuhan ini tuh memiliki xilem. Nah, di dalam xilemnya ini dia terdapat trakea. Kayak kerongkongan gitu ya. Dan floem tidak mempunyai sel pengiring. Nah, di floemnya dia nggak punya sel pengiringnya. Terus strobilusnya tidak berbentuk kerucut, tetapi sudah disebut dengan bunga. Contohnya, contoh yang terkenalnya tuh ada melinjo. Bahasa latinnya Ginatum genemon. Gitu. Nah, selanjutnya adalah tumbuhan berbiji tertutup. Tadi udah yang Gymnospermae, yang sekarang Angiospermae. Oke, bisa lanjut. Nah, Angiospermae ini adalah tumbuhan biji tertutup yang bijinya terdapat pada bakal buah. Pada dalam bakal buah, karena dia itu bijinya tadi.
Angiosperma itu artinya biji tertutup, dia jadi di dalam tertutup gitu ya, dia kayak sembunyi gitu, bijinya. Ciri-cirinya yang pertama ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama ada hidup sebagai pohon, perdu, semak, atau tumbuhan yang merambat, atau herba atau terna. Yang kedua, ciri-cirinya ada daunnya itu berbentuk pipih dan lebar dengan susunan tulang daun menyirip, menjari, melengkung, atau sejajar. Ini ya jenis-jenis susunan tulang daunnya ada banyak. Ketiga, mempunyai bunga sejati dengan sebuah perhiasan bunga yang berupa kelopak dan mahkota bunga, serta alat perkembangbiakannya itu berupa putik dan benang sari. Berarti dia itu perkembangbiakannya dengan cara seksual ya. Yang terakhir, tumbuhan biji tertutup atau angiospermae terbagi menjadi 2 kelas. Dia terbagi menjadi 2 kelas berdasarkan jumlah keping bijinya, yaitu ada dikotil sama monokotil. Nah, dikotil, ciri-ciri dikotil. Ada mempunyai 2 daun lembaga. Yang kedua ada pada batangnya umumnya bercabang, dikotil nih. Terus yang ketiga, pada tulang daunnya menjari atau menyirip. Yang keempat, mempunyai kambium sehingga pada akar dan batang bertambah besar. Jaringan ikat pembuluh xilem dan floem pada akar dan batang tersusun dalam suatu lingkaran. Yang kelima, mempunyai suatu sistem akar tunggang. Yang keenam, bunganya mempunyai bagian-bagian dengan kelipatan 4 atau 5, yang bentuknya beraturan dengan bunga yang mencolok. Oke, bisa dilanjut. Contohnya, contoh tumbuhan dikotil. Yang pertama, suku getah-getahan. Euchorbicae. Misalnya tumbuhan singkong, jarak, karet, dan puring. Yang kedua, sukunya suku polong-polongan. Itu ada tumbuhan putri malu, petai, dan lain-lain. Yang ketiga, suku terong-terongan ya, terong-terongan ini. Misalnya pada tumbuhan kentang, terong, tomat, cabai, dan sebagainya. Yang keempat, suku jeruk-jerukan. Ini pada tumbuhan jeruk, yang jeruk-jeruk lah ya. Yang kelima, suku kapas-kapasan. Itu ada kembang sepatu, contohnya. Yang keenam, suku jambu-jambuan. Ada pada tumbuhan cengkih, jambu biji, jambu air, dan sebagainya. Oke. Selanjutnya, yang terakhir itu suku komposit. Itu pada bunga matahari, bunga dahlia, bunga krisan. Ada banyak ya suku-sukunya. Yang kedua nih, tadi klasifikasi kedua, kelas kedua itu ada monokotil. Monokotil itu mempunyai 1 daun lembaga. Dia punya 1 ya, yang 1 biji. Terus pada batangnya tidak bercabang atau bercabang sedikit, cuman dikit aja, luas-luas doang. Terus yang ketiga, pada daunnya biasanya berpelepah dan berupa daun tunggal. Yang keempat, mempunyai tulang daun yang sejajar atau melengkung. Bisa dilanjut. Nah, yang kelima, tidak berkambium. Tidak berkambium. Pada jari, yang tadi kan sebelumnya berkambium ya, yang ini tidak berkambium. Jaringan xilem dan floemnya itu pada akar dan batang tersusun tersebar. Nah, keenam, mempunyai suatu sistem akar serabut. Monokotil itu akarnya itu akar serabut. Yang ketujuh yang terakhir, bunganya mempunyai bagian-bagian dengan jumlah yang berkelipatan 3. Tidak beratur, bentuknya tidak beraturan dan warnanya tidak mencolok. Warnanya ya hijau-hijau biasa. Berbisa enggak warna-warna yang ngejreng gitu. Nah, contoh-contohnya tumbuhan monokotil. Suku rumput-rumputan. Itu ya padi ya. Kan biasa monokotil itu padi, jagung gitu kan. Kedua, suku pinang-pinangan. Ada kelapa, rotan. Ketiga ada suku jahe-jahean. Itu pada kunyit, jahe. Yang keempat, nanas.
itu pada nanas doang ya. Suku nanas, tumbuhan nanas. Yang terakhir suku anggrek. Anggrek kan itu ada anggrek bulan, anggrek macan, anggrek ya. Tuh, yang tumbuh di hutan Irian Jaya. Yang tumbuh di hutan Irian Jaya. Suku anggrek-anggekan. Oke, sampai sini dulu. Tarik nafas, buang. Banyak banget ya. Ini baru pertama kali banyak banget materinya. Iya. Kelas 7 tuh sabar-sabar. Ini kalau aku saranin, jangan dihafal, tapi kalian baca, kalian pahamin, biar kalian itu nggak pusing gitu ngafal semua. Kalau misalkan ada ujian nanti tuh coba dipahamin pelajarannya, terus banyak latihan soal, jangan dihafalin. Oke? Lanjut. Nah, ini ya ada tabelnya, tabel perbedaan monokotil dan dikotil. Oh iya, di sini nanti ini PDF-nya bakalan di-share di grup Telegram. Jadi jangan khawatir ya, jangan takut ya, bakalan di-share. Oke. Lanjut, ada yang Kingdom Animalia yang terakhir ya, berarti ya. Iya benar bukan, Minji? Yang terakhir. Kita lihat dulu ya, yang terakhir. Wah, ternyata betul guys. Ini betul yang terakhir. Oke, semangat. Yang terakhir. Oke. Animalia, Kingdom Animalia itu sama seperti Plantae. Animalia itu kan ya berasal dari kata animal. Animal itu kan hewan ya. Ya pasti ini Kingdom hewan maksudnya. Nah, hewan-hewan nih. Hewan-hewan yang sering kita temui kan ada cacing, sapi, nyamuk, ikan, apalagi ulat bulu gitu kan. Terus, nah untuk membedakan hewan-hewannya tersebut, jadi kita ngebaginya tuh dalam dua kelompok besar. Yang paling umum itu ada vertebrata, hewan yang bertulang belakang. Vertebrata itu artinya hewan bertulang belakang, dan avertebrata, hewan tidak bertulang belakang. Oke, kita lanjut ke vertebrata. Vertebrata yang tadi udah aku sebutin, hewan bertulang belakang. Hewan ini memiliki tulang belakang. Kelompok hewan vertebrata itu dibagi menjadi 5. Dibagi menjadi 5 lagi vertebrata, dikelompokkan menjadi 5 bagian, itu Pisces, ikan-ikanan, amfibi, hewan yang hidup di darat dan di air, reptil, memiliki sisik, hewan yang memiliki sisik dan hidup di darat, aves, burung-burungan, dan mamalia, hewan yang menyusui. Nah, kita sebagai manusia itu termasuk juga ke dalam kingdom animalia dan juga masuk dalam kelompok vertebrata. Gitu. Ada yang tahu nggak kenapa manusia masuk ke dalam kingdom animalia, terus juga kita vertebrata? Oke, ya Naila. Makasih. Ada yang bisa jawab? Kenapa kita termasuk dalam kingdom vertebrata, mamalia di bagian vertebrata? Dari ciri yang paling umum aja deh. Ciri yang paling umum. Ya, apa tuh? Tadi kan aku udah sebutin. Karena memiliki tulang belakang. Ya, terus itu kan karena vertebrata, kita bertulang belakang, manusia, benar. Karena Terus berkembang kenapa biak kita mamalia? dengan cara melahirkan. Iya, bener banget, pinter. Makasih Andrea sama Desta, makasih. Oke, bisa dilanjut. Nah, ini contoh-contohnya ya. Contoh vertebrata. Ini maaf, ini seharusnya ada di sebelumnya. Contoh-contohnya ini ada di... Nah, ini nih. Oke, lanjut ke avertebrata. Avertebrata yang tidak bertulang belakang ya. Hewan ini kebanyakan hidup di laut. Nah, hewan-hewannya avertebrata yang tidak bertulang belakang itu biasanya hidup di air. Kelompok hewan avertebrata yaitu porifera. Kelompoknya kan dibagi lagi, yaitu porifera, hewan yang memiliki pori-pori. Contohnya sponge, coelenterata, atau yang berongga, contohnya itu terumbu karang ya. Terus juga ada vermes, cacing-cacingan, cacing pipih,
dan lain-lain. Sama moluska, hewan lunak, contohnya siput. Porifera. Porifera ini dari kata Latin yang berarti berpori atau spons atau bunga karang. Nah, itu tuh adalah organisme multiseluler yang selnya tuh ada banyak. Nah, mempunyai banyak pori sehingga air dapat melewatinya, makanya dia hidup di dalam air. Tubuh mereka terdiri dari mesokil yang diapit 2 lapisan tipis sel. Spons tidak memiliki sistem saraf, pencernaan maupun sistem peredaran darahnya. Sebaliknya, sebagian besar mengandalkan aliran air yang melalui pori-pori tubuh mereka untuk mendapatkan makanan dan oksigen untuk membuang limbah mereka nih. Gitu. Nah, di sini ada contohnya ya, gambar porifera. Contohnya di bawah. Oke, bisa dilanjut. Nah, ini yang kedua adalah koelen. Iya, Nadia. Oke. Coelenterata. Ini adalah hewan invertebrata yang memiliki rongga tubuh sebagai alat pencernaan makan. Gastrovaskuler. Nih, gastrovaskuler itu memiliki rongga pada tubuhnya. Itu artinya gastrovaskuler. Nah, contohnya nih. Ini ubur-ubur ya, contohnya Coelenterata. Oke. Terus ada vermes. Vermes ini adalah cacing-cacingan. Dibagi menjadi Platyhelminthes. Platyhelminthes adalah filum yang meliputi semua jenis cacing pipih. Dia Platyhelminthes itu dia itu semua jenis cacing pipih. Nah, itu ada Cestoda, Planaria, Fasciola, terus ada Clonorchis sama Schistosoma. Ini ya, Platyhelminthes. Oke, lanjut. Nah, terus ada nematoda. Filum nematoda ini juga disebut sebagai cacing gilik. Nah, kebanyakan dari nematoda adalah parasit, berarti dia tuh yang merugikan. Contoh nematodanya tuh ya, ada Ascaris lumbricoides. Nah, dan lain-lainnya itu bisa dilihat. Ini contohnya. Nah, selanjutnya ada Annelida. Annelida ini dari bahasa Latin yang artinya cicin kecil. Terus, dia ini adalah filum luas yang terdiri dari cacing bersegmen dengan sekitar 15.000 spesies modern. Nah, berarti spesies Annelida ini ada 15.000 ya, banyak banget. Terus, antara lain, jenis spesies-spesiesnya ada cacing tanah, pacet, dan lintah. Filum ini ditemukan di sebagian besar lingkungan basah, seperti air tawar dan di laut. Panjang keanggotanya mulai dari di bawah 1 mm sampai 3 meter. Ini contohnya ya, contoh Annelida. Ini contohnya itu diambil cacing tanah. Ini gambar cacing tanah. Oke, lanjut. Arthropoda. Arthropoda adalah filum yang paling besar. Dia paling besar dalam dunia hewan. Dan mencangkup serangga, laba-laba, udang, dan hewan sejenis lainnya. Arthropoda biasanya ditemukan di laut, air tawar, darat, dan lingkungan udara. Termasuk berbagai bentuk simbiosis dan parasit. Arthropoda berasal dari bahasa Yunani, arton yang artinya itu ruas, buku, atau segmen. Dan pous itu artinya kaki. Yang jika disatukan artinya itu berarti kaki berbuku-buku. Berarti yang banyak kaki-kakinya ya. Kakinya itu ada banyak. Arthropoda juga dikenal dengan nama hewan berbuku-buku atau hewan beruas. Nah, arthropoda ini dibagi lagi menjadi arachnoida. Artinya itu laba-laba kalau dalam bahasa Yunani. Disebut juga kelompok laba-laba. Terus ada Myriapoda. Myria itu artinya banyak, podus artinya kaki, berarti hewan yang berkaki banyak.
Crustacea itu dalam bahasa Latin artinya kulit. Berarti dia memiliki kulit yang keras. Insect artinya itu serangga ya. Insekta adalah satu-satunya hewan dalam kelompok invertebrata yang memiliki kemampuan untuk terbang. Ini contoh-contohnya adalah laba-laba, lilipan, lobster, kupu-kupu, dan lain-lain sebagainya. Nah, terakhir ada moluska. Moluska ini dari bahasa Latin artinya molluscus artinya lunak ya, hewan lunak, merupakan hewan yang triplobastik selomata yang bertubuh lunak. Nah, ke dalamnya itu termasuk semua. Boleh dilanjut, Minji? Nah, semua hewan lunak dengan maupun tanpa cangkang. Berarti jenis-jenis hewan yang berlunak gitu, yang lembut-lembut. Siput itu cangkangnya keras, tapi dalamnya dia tuh kayak hewan berlendir gitu ya. Terus juga ada kiton, kerang-kerangan, serta cumi-cumi, dan sebagainya. Ini contohnya itu ada moluska, yaitu cumi-cumi. Dia termasuk dalam moluska. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Ini udah selesai. Kalau nggak ada, kita main game dalam bentuk soal. Sebelumnya nih, tapi sebelum main game soal, ada yang mau ditanyain? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Oke, aku izin share screen, Minji. Iya, boleh. Semuanya bisa join ke sini dulu ya. Sebentar. Kayaknya ada yang salah. Tunggu. Oh, maaf. Jangan pakai link itu. Buka quizzes, sekarangnya udah pada bisa buka quizzes. Join quizzes dulu. Join quizzes, terus masukin nomor 845329. Aku taruh di chat ya. 845329. Udah pada bisa masuk belum? Ada yang kesusahan nggak? Pakai namanya nama panggilan ya. Ada yang kesusahan join? Iya, Kak, itu masukin kodenya di bagian mana? Oh, nih ya, aku contohin. Sebentar. Nih, kamu cari quizzes, terus pencet ini, yang pertama, masuk ke webnya, sebentar. Ini aku masih pakai ini.
Nah di sini nih, kalau tadi kan masuknya terus ketemu di sini ya, terus masukin kodenya di sini. Tadi yang angka 845 329. Terus gabung. Udah ngerti? Udah pada bisa join belum? Atau masih ada yang nggak ngerti? Oke, ini baru 6 orang. Ayo yang lainnya join yuk. Join yuk. Aku masih login dulu ya, Kak. Bentar. Iya, nggak apa-apa ya. Iya, login dulu. Kalau ada kesusahan lagi boleh ditanyain ya. Jangan malu-malu. Baru 10 orang, di sini ada 25 orang, berarti sisa 15 orang lagi. Aku tungguin sampai jam 5.10 ya.
Oke, udah pada join semua? Oke, udah ada 17 orang di sini, ada 24, ada yang masih kesulitan buat masuk. Empat menit lagi aku mulai ya kuisisnya ya. Yang lain mungkin kalau misalkan ada yang nggak bisa join quizzes, nanti lihat aja di share screen, oke? Dijawab langsung juga boleh. Dua menit lagi, masih 19. Kita mulai aja sekarang gimana? Gak ada yang mau join lagi? Ya udah, oke. Kita mulai sekarang aja ya. Oke, klasifikasi makhluk hidup. Dilihat di itunya. 3, 2, 1. Nah, pemberian tata nama ganda diatur dalam model internasional disebut tangan. Jawabannya. Oke, dari 7 orang yang jawab. 11, 12, 13. Ya, 11 lagi. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya yang paling pertama ada Olive. Olive mana Olive? Olive yang mana Olive? Oke, sip. Lanjut ya. Urutan takson yang paling tepat untuk tumbuhan adalah Nggak tahu.
Oke. Tamis apa? Maaf Kak, aku keluar dari quiznya. Oh ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya di sini aja. Iya, iya. Oke, lanjut. Jadi belum ada yang benar. Nanti kita bahas habis ini. 5, 4, 5. Nah, selanjutnya adalah salah satu ciri khas yang membedakan ganggang dengan jamur. Oke, masih Oliver. Ya, oke. Oke. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Berikut ini yang bukan masuk ciri tumbuhan dikotil adalah Oke, lanjut. Ya, si Oliver lanjut ya. Oke. Bakteri ada yang menguntungkan, namun ada pula yang merugikan manusia. Contohnya bakteri contohnya bakteri Mycobacterium tuberculosis menyebabkan TBC. Nah, termasuk dalam kingdom apakah bakteri? Bakteri termasuk kingdom apa? Oke, lanjut. Di dalam sistem klasifikasi, Solanum tuberosum dan Solanum lycopodium termasuk ke dalam satu takson, yaitu pada tingkat mungkin ada beberapa soal yang enggak ada ya ini di PDF. Nanti kita jelasin. Tenang aja. Oke. Udah selesai? Siapa yang paling atas? Oke, masih Oliver. Yang kedua Karisma, Elia, dan siapa lagi tuh? Tahu. Oke. Oke.
Sip. Nah, habis ini kita bahas ya. Kak Yasmin boleh share screen soal-soalnya. Iya, boleh sebentar ya. Oke. Silakan Kak Minji. Ya Allah, maaf. Tadi ke-mute. Oke. Jadi, jawabannya itu binomial nomenklatur. Kenapa? Karena binomial nomenklatur itu memiliki pengertian setiap jenis makhluk hidup punya nama ilmiah yang terdiri atas dua kata. Diambil dari nama genus dan spesies. Pengelompokan itu kan salah ya, jelas dia itu sama kayak klasifikasi. Kalau kunci determinasi itu kan tadi dia penyesuaian dengan ciri-ciri. Yang tadi 1A misalnya 2B gitu. Jadi jawabannya A. Nah, lanjut. Urutan takson yang paling tepat untuk tumbuhan adalah jawabannya itu yang A. Dari kingdom, divisi, kelas, familia, genus, sampai spesies. Jadi dari yang terbesar sampai yang lingkupnya itu lebih khusus, sampai yang lingkungan sampai lingkup yang paling sempit, yang paling kecil itu spesies. Kalian bisa lihat nanti di modulnya yang sebelum-sebelumnya itu kan ada tabel urutannya. Ini dihafal ya. Biasanya keluar. Biasanya keluar. Ini nggak berat kok. Ya, ini dihafal. Tapi kalau yang tadi banyak-banyak itu kalian pahamin aja. Nggak apa-apa. Oke. Nah, yang selanjutnya itu ada salah satu ciri khas yang membedakan ganggang dengan jamur. Jawabannya itu kan jamur tidak berklorofil. Jelas ya, karena jamur tuh dia nggak melakukan fotosintesis, jadi dia tidak memiliki klorofil. Lanjut ke soal nomor 10 ya. Dulu. Oh ya. 10. Ya, berikut ini yang bukan termasuk ciri tumbuhan dikotil. Nah, ciri-ciri tumbuhan dikotil itu kan bijinya ini berkeping 2. Ini berarti yang D itu benar. Nah, terus daunnya ini menjari. Benar. Sebentar ya. Mama mau minum, minum.
Yang B itu batangnya bercabang, benar. Berarti sisanya itu yang bukan A, akarnya tunggang. Nah, sebentar Kak Yasmin. Iya, boleh. Di sini nomor 12 ya selanjutnya. Iya, betul. Oke, nomor 12 ini mau nanya dong ke yang ada di sini, ada yang bisa jawab nggak? Tadi jawabannya apa yang benar? Monera, Kak. Monera. Oke. Sip. Makasih. Itu tadi siapa yang jawab? Olive. Olive. Oke, Olive, makasih. Nomor 12 jawabannya Monera. Kamu kenapa bisa menjawab Monera? Karena apa? Aku kayak dulu waktu masih kelas 6 itu kayak pernah baca-baca gitu, terus ada bacaan yang berhubungan sama TBC ini, terus aku taunya bakterinya Monera. Oke, siap. Makasih. Oke, jadi jawabannya benar ya, Monera. Karena bakteri itu termasuk dalam Monera. Maaf, nomor 10 ini kayaknya nggak ada jawabannya ya. Kita salah naruh kunci jawaban. Ini sebenarnya benar semua. Yang ada A, B, C, D, ini benar semua jawabannya. Jadi ini kita bonusin aja. Maafin ya, maafin. Ini nggak ada jawabannya, nomor 10. Jadi tumbuhan dikotil itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bijinya berkeping 2. Yang kedua, akarnya itu tunggang. Yang ketiga, batangnya bercabang, berkambium juga. Yang keempat, tulang daunnya menyirip atau menjari. Yang kelima, mahkota bunganya itu kelipatan 2, 4, 5. Nah, contohnya itu kayak ada pohon mangga, cabai, jeruk, kacang tanah, kentang, tomat, dan lain-lain. Itu ya. Maafin ya kalau nanti tadi ada yang bingung ini jawabannya apa. Oke, lanjut ke soal terakhir, nomor 20 ya. Nomor 20. Ini. Nomor 20. Nah, dia ada kunci jawabannya. 20 itu di dalam sistem klasifikasi Solanum, Tuberosum, dan termasuk ke dalam satu takson pada tingkat. Ada yang jawab benar tadi? Adakah yang jawab benar? Ayo coba speak up. Kalau misalkan gak ada, nggak apa-apa. Gimana tuh jawabannya, Kak Minji tuh? Apa jawabannya? Jadi jawabannya itu C. Jawabannya adalah genus. Itu ya. Mungkin ini pada bingung ini jawabannya apa. Itu jawabannya genus. Nah, ini kan ada 20 soal ini kita tadi di quiznya cuma ngambil beberapa ya. Nah, yang lainnya itu kita maksudkan biar kalau kalian mau buat latihan soal, kan nanti PDF kita kasih, kalian bisa belajar sendiri juga, ngerjain soal. Nanti kalau misalkan ada yang bingung, ada yang salah, atau gimana, ini ada kunci jawabannya. Terus kalau mau nanya-nanya, bisa di grup Telegram, itu cari kakak-kakak pengajarnya. Ada aku juga di grup pengajar, nanti ada tulisan pengajar, chat aku aja nggak apa-apa. Gitu. Oke? Nah, kayaknya udah cukup segitu aja dulu. Oke, aku izin stop share ya. Nah, karena udah selesai nih, boleh nggak aku minta kalian on cam dulu? Kita mau ada sesi foto. Mau ada sesi foto nih. Habis itu aku mau nanya dong nanti testimoni belajar hari ini. Iya, maafin ya kalau kita banyak kurang. Oke, ayo kalau bisa on cam yuk. Buat dokumentasi. Siapa tahu kita nanti masuk kita debut di IG-nya Sandal Ilmu. Nah. Oke, ada yang bisa on cam lagi? Ayo, ada Zahra, Iza, Hayu, Alfari, sama Hamam. Bisa on cam atau enggak?
Yang foto mau siapa nih, Kak Azra? Aku aja, kau. Aku aja. Oke. Oke. Ya, Iza sama Alfari bisa on cam atau enggak? Maaf, aku nggak bisa, Kak. Oke, nggak bisa. Iza Ya, gimana? nggak apa-apa. Iza nggak ada kabarnya. Oke, kita langsung aja ya. Senyum. Boleh berpose, boleh. Senyum Kayak gimana? Harus happy. Happy, senyum. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Makasih semua ya. Oke, jangan pada lift dulu. Jangan pada lift dulu dong sebentar. Kita mau nanya-nanya, ada 1 atau 2 orang yang mau memberikan tanggapan testimoni kayak pelajaran kita kayak gini tuh hari ini kayak gimana? Sama saran juga boleh ya guys. Ya, Kayak, saran juga boleh. nanti buat kedepannya kalau bisa lebih baik gini Kak gitu. Ya. Ada yang mau ngasih kesan gitu ya? Pertama kali kan kalian masuk kelas. Kesan dan pesannya. Ada yang mau? Aku kepo nih. Kalau enggak, aku tunjuk aja gimana? Mau enggak? Ketunjuk ya. Coba ke Kafka. Aku boleh minta pesan-pesan sarannya enggak? Pelajaran kita kelas ini kayak gimana? Aku mau ngomong, Kak. Oh, Elia boleh ngomong dulu. Nanti habis itu Kafka boleh. Elia, silakan. Kan pelajaran kita hari ini tuh menyenangkan kan, Kak? Cuman agak ribet gitu. Maksudku, saranku ke depannya lagi bisa dicari cara yang lebih mudah supaya kami juga bisa lebih mengerti, Kak. Oke, siap. Makasih Elia sarannya. Terima kasih ya, makasih. Oke, kalau Kafka gimana? Kalau aku sendiri, aku masih sedikit bingung gitu sama materinya karena emang IPA aku baru sampai besaran doang. Gitu. Oke, sip. Ada lagi? Ada mau kasih saran gitu? Nggak ada ya? Oke. Ya udah. Oh ya, kalau kalian masih nggak ngerti sama materi ini, tenang aja. Nanti di minggu depan kita diulang lagi materi ini. Ada diulang lagi, jadi nanti buat memperdalam gitu. Nanti ada review, sekaligus ada banyak latihan soal lagi, jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak apa-apa. Nanti bakalan diulang lagi, kalian bisa lebih memperdalam lagi nanti. Oke? Terus nih tadi Kak Minji di chat bilang rating 1-10. Hari ini kelasnya kayak gimana? Ada yang mau jawab nggak? 8/10. Oh, makasih Lady. Jawab di chat aja. Iya, jawab di chat juga boleh. Makasih. Terima kasih. Nah, sebelum selesai nih ya kelas kita baca doa dulu yuk sesuai agama dan kepercayaan masing-masing biar ilmu kita berkah, bisa dipakai dalam pelajaran nanti di sekolah. Ya, berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Udah jangan basah. Berdoa dicukupkan. Makasih semua kelas 7. Makasih ya semuanya. Senang ketemu sama kalian. Semangat terus belajarnya. Semangat terus. Ya, sama-sama. Boleh lihat ya. Makasih kembali. Makasih, Kak. Makasih juga, Kak. Makasih kembali. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama Naila. Udah habis.